Bacaan diambil dari surat Paulus kepada orang-orang Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai ke-26. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk kesenangan menikmati dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia harapkan kepada upah. Dan apakah lagi yang harus kusebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka telah dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejekkan, didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Damai bagimu, saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat bagi Tuhan, mari kita mendengarkan itu suci. Damai sejahtera bagi semua. Pasal 1 ayat 43 sampai 51. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata padanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Nathanael dan berkata padanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael padanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus padanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang padanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael padanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus padanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata padamu,
Saat aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus padanya, sesungguhnya aku berkata padamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Hamashiach. Minggu ini kita katakan sebagai minggu kemenangan. Minggu ini adalah minggu terkobarnya mengenai bukti bahwa Sang Sabda telah menjelma menjadi manusia. Karena itulah perjuangan itu selalu ada. Perjuangan itu selalu dikedepankan oleh orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena di dalam Minggu Ortodoksia ini adalah merupakan suatu bukti yang konkret bahwa Sang Sabda yang tinggal di dalam Allah, yang bersifat roh itu telah menjelma dan mengenakan keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada. Keberadaan apa itu? Keberadaan sebagai manusia. Nah, keberadaan seperti inilah yang menjadikan jagat ditebus, yang menjadikan jagat ini dibenarkan, jagat ini disucikan, sehingga terbentuk apa yang dinamakan dengan ikon-ikon. Mengapa ikon ini dipertahankan? Ya, mengapa? Karena dengan mempertahankan ikon ini, maka orang mengerti bahwa Sang Sabda yang roh dan tinggal di dalam Allah yang bersifat roh itu telah menjelma menjadi manusia. Makanya ortodoksia ini dikenal dengan masalah ikonoklastik. Orang Yahudi mengatakan bahwa jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung dan disembah sujudi sebagai Allah. Juga dipengaruhi oleh orang-orang yang ada sekitarnya, yang sangat menekankan tentang hal yang fisik, sehingga ikon-ikon dihancurkan. Banyak orang yang dibunuh. Kita katakan sebagai banjir darah mempertahankan ikon. Mereka berpandangan bahwa dengan adanya ikon-ikon di gereja seperti yang kita lihat ini, menunjuk pada artian bahwa orang Kristen ini menyembah berhala. Bukan Allah yang Esa, bukan Allah yang agung, bukan Allah yang bijak. Tapi yang disembah adalah berhala. Padahal dikatakan jangan menyembah patung atau menggambarkan sesuatu disembah sujudi sebagai Allah. Jangan. Tetapi mengapa orang Kristen mengatakan ini? Maka perlu dihancurkan. Tetapi rahmat Allah pada abad ke-7-8 itu menuntun para umat
khususnya imam untuk mempertahankan ikon. Karena dengan melihat ikon kita tahu bahwa kerajaan Allah telah dekat. Karena apa? Karena di dalam ikon ini kita lihat bentuk adanya pembaharuan, penyucian, kemuliaan akan benda-benda jasmani melalui dienakannya yang jasmani di dalam diri Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Nah, dengan demikian, maka tidaklah pernah terbesit di dalam otak orang-orang Kristen pada saat itu dan sampai sekarang bahwa dengan melihat ikon kita menyembah berhala. Dengan menyembah ikon kita sedang mempersekutukan Allah dengan berhala. Tidak. Karena ikon ini adalah merupakan suatu bentuk bahwa Sang Sabda telah menjadi manusia. Sehingga dengan demikian melalui menjelmanya Sang Sabda, jagat ini telah disucikan, jagat ini telah dimurnikan, jagat ini telah digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan rahmat ilahi kepada manusia, kepada kita. Pertama. Yang kedua, dengan melihat ikon kita melihat sesuatu yang bersifat eskatologi. Apa? Kita akan mengalami hal yang sama tentang apa yang digambarkan menuju kesucian, menuju kemuliaan, dan sebagai gereja yang disempurnakan dan dikuduskan. Ya, yang ketiga, kita dapat melihat bahwa itu menunjuk pada kekatolikan daripada gereja itu, keuniversalan, keutuhan daripada gereja itu. Karena apa? Yang dinamakan gereja ini bukan hanya orang-orang yang hidup di jagat ini, tetapi orang yang telah meninggalkan kita dan hidup dalam dimensi yang lain itu mempunyai kaitan dengan kita, sehingga kita dikatakan sebagai gereja yang bersifat Katolik dan universal. Dengan demikian, mengapa para bapak gereja mempertahankan dan tidak memperdulikan nyawanya? Siksaan apapun. Nah, inilah biasanya karena iman, keyakinan bahwa apa yang dipertahankan ini, apa yang diperjuangkan ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi ini adalah membawa rahmat bagi semua orang yang masuk di dalam gereja, karena kerajaan Allah telah dekat, kerajaan Allah telah datang, kerajaan Allah telah termanifestasi melalui adanya ikon-ikon yang ada di dalam gereja ini. Jadi dengan demikian, ketika kita melihat ikon yang ada di gereja, kita mengingat akan Minggu Kemenangan. Kita mengenal akan apa? Ortodoksia. Ya, kemenangan telah kita dapat di dalam gereja. Makanya, jangan pernah takut untuk membicarakan ikon, karena ikon adalah merupakan simbol gereja yang bersifat Katolik, adalah penunjuk pada gereja yang ab dan semestawi. Nah, untuk ini perjuangan perlu ditekankan, perjuangan perlu dikedepankan. Sebagai suatu prinsip dalam ortodoksia, Minggu Ortodoksia ini, kita melihat bahwa jangan pernah kita berhenti untuk menggiarkan, mewartakan tentang gereja. Karena melalui ikon ini kita tahu bahwa yang kita sembah, yang bersifat roh itu telah menjelma menjadi manusia. Dengan demikian, sebagaimana Kristus itu satu mempunyai dua keberadaan,
gerejanya pun juga mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusia. Ini harus menjadi pegangan dan fondasi kita ketika kita merayakan Minggu Manusia. Kemuliaan bagi Sang Tuhan, Tuhan, Tuhan.